Oke baik, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam, masuk satu build dan sekitar ada 4 ya, build berikutnya masih L1 ya. Oke, secara melanjutkan kemarin Manchester malah imbang ya. Ya seperti itulah, mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik. Oke, dari keseluruhan memang sangat oke. Dimana untuk laga malam hari ini saya akan membahas sekitar ada 11 laga atau 12 laga ya. Oke, langsung saja laga pertama saya membahas pertandingan dari La Liga 2 Spanyol ya. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Real Oviedo menghadapi Tenerife. Jadi setelah melihat dari performa 5 laga terakhir dan pasang laga malam hari ini, untuk handicap saya skip, cenderung di laga ini ke over under. Oviedo menghadapi Tenerife, rekomen di under goal ya. Oke, next selanjutnya di laga yang kedua masih di La Liga 2 Spanyol. Untuk laga ini saya membahas pertandingan tuan rumah Levante menghadapi Cartagena. Terlihat dari peringkat sementara dari lanjutan Liga 2 Spanyol, Levante peringkat 11, Cartagena berada peringkat 16. Jadi untuk laga ini sebenarnya tim yang diunggulkan itu Levante, yang sangat membutuhkan poin yaitu Cartagena ya, karena memang Cartagena mendekati zona merah. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar 1-0 ataupun bisa 0-0 ya. Jadi untuk laga ini rekomen berada di under goal. Oke, next selanjutnya memasuki laga yang ketiga, saya membahas pertandingan dari Liga Belgia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Genk ya, RG Genk menghadapi tim Damo Club Brugge. Tim yang diunggulkan masih Club Brugge, mengukur handicap paling tinggi saat ini setengah handicap. Dan pemain ada 5 pemain yang akan bermain untuk tuan rumah Genk, sedangkan Club Brugge ada 3 pemain. Jadi untuk laga ini setelah mempertimbangkan dari performa 5 laga terakhir, laga ini cenderung di Genk menahan handicap. Oke baik, berikutnya di laga yang keempat saya membahas pertandingan dari Liga 1 Prancis. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Marseille menghadapi Lens. Tim yang diunggulkan di laga ini adalah Marseille. Marseille sangat banyak pemain mereka tidak akan bermain atau memiliki banyak pemain yang mengalami cedera, tetapi tim yang diunggulkan Marseille, bukan Lens. Jadi cukup unik untuk laga ini. Dari peringkat sementara Marseille peringkat 8, Lens berada di peringkat 6. Jadi menurut versi saya sendiri di laga ini masih cenderung berada di Marseille, leg-legan. Oke, next selanjutnya masih di Liga 1 Prancis. Untuk laga ini laga kelima ya, saya membahas pertandingan tuan rumah Strasbourg menghadapi Nice. Di laga ini 3 pemain tidak akan bermain untuk Nice ya, sedangkan Strasbourg jadi melihat dari line up pemain dan 5 laga terakhir untuk tuan rumah Strasbourg dan Nice di laga ini cukup bagus ya. Dari peringkat sementara di mana Strasbourg berada di peringkat 13 mendekati zona merah, sedangkan Nice berada di peringkat 5. Jadi menurut pengamatan versi saya sendiri kemungkinan besar laga ini akan imbang ya. Jadi untuk laga ini cenderung di tuan rumah Strasbourg menahan handicap. Berikutnya saya membahas pertandingan dari Bundesliga Jerman. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Mainz menghadapi Clones. Dari line up pemain untuk tuan rumah Mainz ada sekitar 5 pemain mereka tidak akan bermain, sedangkan Clones ada 4 pemain saja. 5 laga terakhir untuk Mainz mampu meraih 3 kemenangan 2 seri, sedangkan Clones 2 seri 1 kemenangan 2 kekalahan. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Mainz berada di peringkat 16 zona merah, sedangkan Clones juga berada di zona merah di peringkat 17 ya, dengan meraih 22 poin. Untuk laga ini dari peringkat sementara sangat berdekatan, power handicap cukup tinggi. Untuk laga ini rekomendasi berada di Mainz mengukur handicap. Oke, next selanjutnya membahas pertandingan dari La Liga Spanyol. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Sadis menghadapi Mallorca. Tim yang diunggulkan Sadis, bukan Mallorca ya. Dan 6 pemain, 5 pemain tidak akan bermain untuk Sadis, sedangkan tim tamu Mallorca hanya ada 1 pemain saja. Terlihat dari performa 5 laga terakhir untuk Sadis mampu meraih 1 kemenangan 1 seri 3 kekalahan, sedangkan Mallorca 1 seri 1 kemenangan dan 3 kalah. Cukup sama ya dari 5 laga terakhir dari peringkat sementara, di mana Sadis ini berada di peringkat 18 sedangkan Mallorca berada di peringkat 16. Kemungkinan besar untuk laga ini cenderung masih di tuan rumah ya. Sadis menahan handicap analisis skor di under goal. Oke baik, berikutnya saya membahas pertandingan dari Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Napoli menghadapi tim tamu AS Roma. Dari line up pemain Napoli hanya 1 pemain saja tidak akan bermain untuk laga ini, sedangkan Roma itu ada 3 pemain dan 2 pemain berikutnya masih diragukan ya. Terlihat dari 5 laga terakhir untuk Napoli, dari 5 laga hanya mampu meraih 1 kemenangan 2 seri, sedangkan Roma mampu meraih 4 kemenangan dari 5 laga ya. Dari peringkat sementara Napoli ini masih tertahan di peringkat 8, Roma berada di peringkat 5. Power handicap di laga ini cenderung di Napoli. Jadi kita skip handicap untuk laga ini, rekomend di over goal.
Oke, next selanjutnya kita membahas pertandingan dari Liga Premier Inggris. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Nottingham menghadapi Manchester City. Terlihat dari line up pemain, dua pemain akan bermain untuk tuan rumah Nottingham City, hanya satu pemain saja, itu pun Erling Haaland masih diragukan untuk bisa tampil di laga ini. Terlihat dari 5 laga terakhir untuk Nottingham hanya mampu meraih 1 kemenangan dan 2 seri, sedangkan City dari 5 laga terakhir mampu meraih 3 kemenangan dan 1 seri. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Nottingham berada di peringkat 17 mendekati zona merah hanya selisih 1 poin dengan Luton Town, sedangkan tim tamu City berada di peringkat 2 sementara, sedangkan Arsenal masih berada di puncak klasemen. Untuk laga ini handicap kita skip, rekomend di over goal untuk laga City menghadapi Nottingham. Oke, baik, ini dia laga yang kita tunggu-tunggu, laga Tottenham ya. Tottenham menghadapi tim tamu Arsenal. Tim yang diunggulkan masih Arsenal di laga ini dan mengukur handicap. Jadi setelah saya mempertimbangkan dari performa 5 laga terakhir dan pasaran laga malam hari ini untuk laga Tottenham menghadapi Arsenal, rekomend berada di Tottenham, bukan Tottenham ya, rekomend di over, kemudian dari handicap Arsenal for handicap. Oke, next laga terakhir saya membahas pertandingan tuan rumah Bournemouth menghadapi Brighton. Di laga ini tim yang diunggulkan Bournemouth ya, bukan Brighton ya. Dan pemain kedua tim ini sama-sama memiliki banyak pemain yang akan absen dari peringkat sementara. Ini nampaknya pertandingan papan tengah dari Liga Primer. Bournemouth berada di peringkat 11, Brighton peringkat 12, kedua tim hanya selisih 1 poin. Laga ini bagus di over goal. Oke, baik, itu dia mengenai dari 11 laga yang sudah saya bahas. Kemudian untuk bel-belnya info di grup. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.